Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis isu manajemen ASN, Smart ASN, dan Smart Governance di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota kelompok 7 adalah Indah Syaputri, Yoses Abigail Surbakti, Iza Evangelista, Mindo Parsaulian Sormin, dan Noni Novita Liliana. Tema yang kami ambil dalam manajemen isu ini merupakan pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, identifikasi isu. Terdapat 3 isu utama yang menjadi masalah penting dalam penggunaan TNDE maupun e-office di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, kesiapan sumber daya manusia yang tidak merata. Masih banyak karyawan yang tidak menggunakan TNDE dengan baik. Beberapa dari mereka masih kebingungan tentang cara penggunaannya dan lebih memilih untuk menggunakan aplikasi lain seperti email ataupun chat pribadi untuk mengirimkan surat. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur dan keamanan digital. Beberapa kali pun saya pribadi merasakan bahwa website TNDE sering ngedown, jadi memang dalam penggunaannya agak sedikit terganggu. Dan yang ketiga, penggunaan TNDE atau e-office untuk kegiatan administratif belum digunakan secara optimal. Beberapa kali dokumen masih diperlukan bentuk hard copy-nya, padahal sudah berada dalam bentuk digital di TNDE. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mindo. Terima kasih. Berdasarkan analisis menggunakan metode APKL untuk pemilihan core isu, yaitu aktual, problematika, kelayakan dan kelayakan, telah kami lakukan penilaian terhadap 3 isu utama. Isu pertama yaitu kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang tidak merata, mendapatkan nilai tertinggi yaitu 17. Isu kedua, keterbatasan infrastruktur dan keamanan digital memperoleh total nilai 14. Dan isu ketiga, penggunaan TND atau e-office untuk kegiatan administratif belum optimal, mendapatkan nilai terendah yaitu 13. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis penilaian kualitas isu menggunakan kriteria APKL, isu yang terpilih sebagai isu inti atau core isu adalah kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang tidak merata yang menduduki prioritas pertama. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut dianggap paling mendesak dan relevan untuk ditangani. Selanjutnya akan dijelaskan untuk analisis isu oleh Bang Joses. Terima kasih Bang Mindo. Selanjutnya kami melakukan analisis isu. Adapun metode yang kami gunakan adalah metode BISCOM. Seperti yang kita ketahui, menjadi kepala ataupun isu yang kami bahas adalah kesiapan SDM yang tidak merata. Kemudian kami menggunakan 4 indikator untuk menganalisis isu ini. Yang pertama itu ada SDM, kemudian metode, kemudian lingkungan, kemudian teknologi. Nah, dari 4 indikator ini kami mendapatkan akar masalah yang sudah ditandai dengan lingkaran berwarna kuning. Dari SDM sendiri, kurangnya literasi digital. Kemudian metode, realisasi prosedur kerja di lapangan yang masih menggunakan cara manual. Kemudian teknologi, antarmuka, penggunaan atau tampilan dan alur, sistem yang rumit dan tidak intuitif membuat pegawai kesulitan untuk belajar dan mengoperasikannya. Kemudian dari indikator lingkungan, pimpinan tidak memberikan contoh langsung dalam menggunakan TNDE atau e-office dalam tidak secara tegas mendorong adopsi sistem. Nah, dari akar-akar permasalahan ini kami memberikan beberapa solusi yang akan dijelaskan oleh Kak Indah. Baik, terima kasih Bang Joses. Berdasarkan analisis menggunakan metode tapisan McNamara yang sudah kami lakukan, ada 3 alternatif solusi yang sudah kami sediakan. Yang pertama itu ada pelatihan intensif berbasis role based, ada penerapan kebijakan reward dan punishment, dan pembentukan tim task force digitalisasi. Seperti yang tertera pada layar, yang memiliki skor tertinggi adalah poin yang ketiga, yaitu pembentukan tim task force digitalisasi. Tim task force digitalisasi yaitu tim khusus yang terdiri dari para ahli digitalisasi dan perwakilan dari setiap unit kerja. Solusi ini memiliki dampak yang paling holistik karena task force tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga dukungan real time, memecahkan masalah, dan mengadvokasi perubahan budaya. Ini langsung mengatasi masalah literasi digital, resistensi, dan juga kurangnya dukungan.
Berikutnya, pembahasan mengenai kesimpulan paparan ini akan disampaikan oleh Kak Noni. Setelah kesimpulan yang telah dihadapi dari isu yang ada, menjawab apakah relevansi dengan manajemen dan smart ASN. Berdasarkan itu, kami memikirkan TNDI atau e-office adalah salah satu fondasi teknologi yang sangat penting untuk mewujudkan manajemen ASN yang efektif dan smart ASN yang kompeten. Meskipun sistem ini mampu meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan inovasi, hambatan utama yang harus diatasi adalah kesiapan SDM yang tidak merata. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah SDM adalah langkah strategis yang harus diprioritaskan untuk memastikan investasi teknologi tidak sia-sia dan visi smart governance dapat tercapai. Sehingga kami sebagai calon pegawai negeri sipil merefleksikan diri untuk selalu meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga mempersiapkan diri agar selalu bisa beradaptasi dengan kegiatan ataupun teknologi terbaru yang akan diaplikasikan di dunia birokrasi. Demikian dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke KJ Kezia. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas pemaparannya. Memang TNDE ataupun e-office menjadi salah satu bentuk implementasi smart governance di Kementerian Pekerjaan Umum, namun masih membutuhkan penyesuaian dan juga proses untuk menciptakan smart governance yang lebih optimal di Kementerian Pekerjaan Umum. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.